Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal penilaian tengah semester 2, kelas 5 tema 6 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. PPKN KD 3.2, soal nomor 1. Setiap anak memiliki hak yang sama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan atau perayaan tradisi yang berlaku di dalam masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu A. Hak kelangsungan hidup, B. Hak perlindungan, C. Hak tumbuh kembang, D. Hak berpartisipasi. Memiliki hak yang sama merupakan perlindungan dari diskriminasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Hak perlindungan. Soal nomor 2. Setiap bulan, Nonita selalu dibawa ibunya ke posyandu untuk ditimbang dan dicek kesehatannya. Ibu juga selalu membawa Nonita untuk divaksin sesuai usianya. Hak yang diperoleh Nonita sesuai Konvensi Hak Anak adalah A. Hak atas kebebasan sipil, B. Hak atas perlindungan khusus, C. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, D. Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dibawa ibunya ke posyandu untuk ditimbang dan dicek kesehatannya. Jadi berhubungan dengan kesehatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 3. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan baik. 4. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 5. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Pernyataan di atas yang merupakan hak sebagai seorang pelajar ditunjukkan nomor 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, merupakan hak. Nomor 2. Memperoleh penilaian hasil belajar, juga merupakan hak. Nomor 3. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah, merupakan kewajiban. Nomor 4. Memperoleh pendidikan agama, merupakan hak. Nomor 5. Mengerjakan tugas sekolah, merupakan kewajiban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. 1, 2, dan 4. Soal nomor 4. Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah. Kewajiban yang harus dilakukan siswa agar fasilitas tersebut tetap dapat digunakan dalam jangka panjang adalah A. Menggunakan lapangan sepuas-puasnya, B. Menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab, C. Mencoret-coret dan menyobek buku yang dipinjam dari perpustakaan, D. Menggunakan komputer di sekolah untuk bermain game. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab. Soal nomor 5. Mendapatkan lingkungan yang bersih merupakan hak setiap warga masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, warga masyarakat bertanggung jawab untuk A. Membuang sampah ke sungai, B. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Gotong royong membangun jalan, D. Menanam pohon. Agar lingkungan bersih, maka masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga kebersihan lingkungan. Soal nomor 6. Gambar berikut ini yang menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam masyarakat adalah gambar A menunjukkan lalu lintas yang tertib. Gambar B menunjukkan kemacetan lalu lintas dapat disebabkan karena tidak menaati rambu lalu lintas. Gambar C mencoret-coret tembok. Gambar D membuang sampah ke sungai. Jadi,
Perilaku tanggung jawab ditunjukkan pada gambar A, yaitu tertib berlalu lintas. Soal nomor 7. Menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada merupakan nilai Pancasila sila A1, B2, C3, D4. Rasa peduli kepada sesama manusia merupakan pengamalan sila kedua. Jadi jawabannya adalah B2. Soal nomor 8. Pasal yang mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pasal 27 ayat 2 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 30 ayat 1 berhak dalam usaha pembelaan negara, dan pasal 31 ayat 1 berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Pasal 31 ayat 1. Soal nomor 9. Berbagai permasalahan sosial terjadi di sekitar kita. Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi masalah tersebut adalah A. Menertibkan bangunan liar, B. Memilah dan membuang sampah sesuai tempatnya, C. Menertibkan lalu lintas jalan raya, D. Menyelam untuk membersihkan sungai. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah memilah dan membuang sampah sesuai tempatnya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kecuali A. Sosialisasi tertib berkendara, B. Membangun rumah susun bagi warga miskin, C. Membangun ruas jalan baru, D. Penegakan peraturan lalu lintas. Karena di sini adalah kecuali, jadi jawabannya adalah yang bukan mengatasi kemacetan lalu lintas. Jadi jawabannya adalah B. Membangun rumah susun bagi warga miskin. Selanjutnya bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.3. Soal nomor 11. Teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya yang dapat terjadi disebut A. Teks persuasi, B. Teks eksplanasi, C. Teks deskripsi, D. Teks narasi. Teks persuasi berupa ajakan, teks eksplanasi merupakan penjelasan, teks deskripsi merupakan penggambaran suatu benda atau objek, dan teks narasi menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Teks eksplanasi. Soal nomor 12. Salah satu ciri teks eksplanasi adalah A. Penjelasan yang bersifat faktual, B. Penjelasan yang bersifat fiktif, C. Cerita dari imajinasi, D. Cerita sehari-hari. Teks eksplanasi menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan fakta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Penjelasan yang bersifat faktual. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 13-15. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas dapat juga dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Contohnya, gesekan antara kedua telapak tangan
dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Soal nomor 13. Judul yang tepat untuk paragraf tersebut adalah A. Energi panas matahari, B. Sumber energi panas, C. Gesekan dua benda, D. Energi panas dari api. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sumber energi panas, karena pada paragraf tersebut menjelaskan tentang beberapa sumber energi panas, yaitu energi panas matahari, gesekan, dan juga energi panas dari api. Soal nomor 14. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi panas matahari disebut A. Fotosintesis, B. Evaporasi, C. Transpirasi, D. Energi panas. Dari paragraf tersebut, jawabannya terdapat pada kalimat ketiga. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Jadi jawabannya adalah A. Fotosintesis. Soal nomor 15. Pernyataan yang tepat berdasarkan paragraf tersebut kecuali A. Energi panas matahari membantu proses fotosintesis, B. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar, C. Orang zaman dahulu memperoleh api yang berasal dari kompor, D. Energi panas dapat juga dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Kecuali, jadi jawabannya merupakan pernyataan yang tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Orang zaman dahulu memperoleh api yang berasal dari kompor. Karena pada bacaan dijelaskan bahwa pada zaman dahulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 16 dan 17. Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Soal nomor 16. Hal yang tidak dibahas dalam teks tersebut adalah A. Pembuatan bonang, B. Pembuatan gong, C. Pengertian gamelan, D. Pengertian tangga nada. Pembuatan bonang dan gong dijelaskan pada kalimat kelima. Pengertian gamelan dijelaskan pada kalimat kedua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Pengertian tangga nada. Soal nomor 17. Kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Siapakah yang membuat gamelan? B. Di manakah gamelan dibuat? C. Apa yang dimaksud gamelan? D. Berapa harga satu set gamelan? Jawaban yang paling tepat adalah C. Apa yang dimaksud gamelan? Jawabannya terdapat pada kalimat kedua. Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Soal nomor 18. Berikut ini cara untuk menentukan informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks adalah A. Membaca teks dengan cepat, B. Membaca teks dengan saksama tanpa perlu memahami setiap kosakata, C. Membaca teks dengan seksama dan memahami setiap kosakata, D. Membaca teks dengan cepat dan memahami setiap kosakata. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membaca teks dengan seksama dan memahami setiap kosakata. Soal nomor 19. Salah satu cara memahami isi bacaan adalah dengan membuat peta pikiran. Apa yang dimaksud dengan peta pikiran? A.
suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. B. Peta yang digunakan untuk menemukan kalimat-kalimat dalam bacaan. C. Salah satu cara mengumpulkan informasi dengan membuat pertanyaan. D. Gambaran yang memudahkan dalam menyusun informasi. Pengertian dari peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 20. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia gencar melakukan pembangunan di segala bidang. Kata dasar dari pembangunan adalah A. Bangunan, B. Bangun, C. Pembangunan, D. Pembangun. Kata pembangunan berasal dari kata dasar bangun, jadi jawabannya adalah B. Bangun. Demikian tadi sahabat cerdas, pembahasan soal penilaian tengah semester 2, kelas 5 tema 6 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sahabat cerdas semuanya, selamat mengikuti penilaian tengah semester 2. Tetap semangat dalam belajar dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.